Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kembali lagi bersama gua Farid di channel Farid Gaming. Oke, di sini gua bakal kenalin nama gua Muhammad Farid Purwanto bagi yang belum kenal. Oke, NIM gua H02230082 dari Prodi Ilmu Tanah Universitas 11 Maret. Nah, pada kesempatan kali ini gua akan melakukan praktikum. Praktikum apa tuh? Oke, praktikum SIG. Jadi pertama-tama kita itu akan melakukan apa sih namanya geoprocessing. Nah, buat apa sih geoprocessing itu? Georeferencing, deng. Nah, jadi kita akan melakukan georeferencing untuk melakukan digitasi. Jadi sebelum melakukan digitasi itu kita melakukan georeferencing. Nah, menggunakan apa? Dua peta RBI. Nah, di sini udah dua peta RBI yang disediakan oleh Koas. Jadi di sini ada dua peta RBI yang masih menyatu. Nah, untuk peta ini bisa kita download di website Ina Geoportal yang ada linknya bakal gua tulis di sini. Set. Oke. Setelah itu kita akan melakukan geoprocessing dulu. Georeferencing, ding. Nah, di sini ada dua peta gini. Set. Karena masih menumpuk, jadi seperti ini. Nah, masih menumpuk kan? Oke. Untuk apa sih georeferencing? Itu buat menyatukan dua peta yang menumpuk ini. Jadi kalau masih menumpuk gini kan kita nggak bisa melakukan digitasi nih. Nah, kita harus mensatukan dulu, menyambungkan kedua peta ini. Nanti hasilnya itu bakal seperti ini. Ting. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita akan melakukan georeferencing di sini menggunakan toolsnya. Ini seperti ini, lihat. Nah, jadi di sini kita akan pilih dulu peta yang mana yang akan kita lakukan georeferencing. Di sini gua akan memilih yang peta ini. Set. Jadi kita samain dulu di sini, set. Terus kita menggunakan ini add control points. Habis itu kita akan zoom ke sini, ke grid yang paling ujung sini untuk menambahkan apa sih namanya, koordinatnya. Yaps, koordinatnya. Oke, ini kita salah. Aduh, salah guys. Oke, untuk hasil yang sudah jadi dia nanti bakal gini guys. Nah, jadi petanya jadi menyatu kayak gini. Nah, di sini kita langsung akan melakukan digitasi nih guys. Sebelum itu kita bakal cari lokasi jeruk sawit. Nah, di sini nih guys. Aduh, bentar ya guys. Nah, ini nih jeruk sawit. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan membuat batas desa menggunakan polyline. Nah, di sini kita akan cari editor, editing. No. Aku lupa guys. Oke, untuk nah, di sini kita akan membuat folder dulu. Batas desa. Nah, ini save file. Oke, di sini polyline kalau untuk menggunakan untuk membuat batas desa itu kita akan menggunakan polyline guys. Ini kita rename aja jadi batas desa. Terus git UTM 9S. Oke. Batas desa 1.
Oke, setelah itu kita akan edit feature. Start editing editor, edit feature. Nah, seperti ini. Oke, di sini akan muncul edit feature. Nah, pencet yang batas desa, set. Oke, dari situ kita akan mulai layouting. Yang sudah ada di PTRBI ini sebagai acuan untuk melakukan proses digitasi. Ini kita lakukan dulu. Nah, seperti ini ada kesalahan set. Jadi kita bisa langsung delete vertex. Klik kiri, klik kanan, delete vertex. Nah, kita bisa lanjut untuk membuat polyline. 5 minutes later. Setelah sudah selesai untuk membuat batas desanya, nah hasilnya seperti ini. Oke, bentar. Hasilnya seperti ini untuk batas desa Jeruk Sawit. Seperti ini, lihat. Nah, kita bisa pindah ke atas dulu. Nah, seperti ini. Jadi selanjutnya ini kita akan membuat poligon untuk pemukiman, terus sawah, terus perkebunan, gitu-gitu, sama lahan kosong, sungai. Jadi kita akan menggunakan poligon. Untuk sungai dan jalan itu polyline ya. Oke. Untuk pembuatan itu poligon untuk sungai itu sama seperti membuat batas jadi ya sama sih, tapi feature-nya itu beda. Kita menggunakan poligon. Sini seperti kita akan membuat contohnya permukiman satu poligon, terus kita akan 49. Oke. Terus oke. Nah, di sini kita langsung start editing set. Di sini ada permukiman satu. Nah, untuk caranya itu seperti ini. Nah, jadinya seperti ini guys. Untuk saat ini kita salah guys. Di sini kita bisa delete vertex. Nah, kita stop editing, kita save dulu. Save. Nah, kita bisa ini udah selesai untuk membuat poligon permukiman seperti itu contohnya. Nah, habis itu kita akan ikut ke semua permukiman yang ada di sini. Kita buat permukiman hijau itu ladang atau kebun, dan yang putih itu bentar guys. Nah, yang putih ini adalah lahan kosong. Terus yang biru-biru ini adalah sawah. Jadi itu menggunakan poligon semua guys. Oke, langsung saja seperti yang tadi. A few moments later. Kita melakukan poligon di permukiman. Nah, ini kita udah ganti warnanya. Kita edit. Stop. Oke.
nanti dia akan jadi seperti ini guys. Nah, oke, bentar, kita matiin ini dulu. Cek. Nah, jadi permukimannya seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan polygon juga ke yang lain seperti ladang, lahan kosong, gitu guys. Nah, caranya sama seperti tadi ya guys. Oke, kita mungkin langsung sulap aja gak sih? Were boom sap boom. Oke, kita udah selesai sulap. Nah, ini udah jadi guys. Untuk bentar, kita langsung save edit. Nah, untuk poligonnya kita udah selesai guys. Ini seperti ini. Kita matiin dulu untuk melihat hasilnya. Ini dia guys. Untuk hasilnya seperti ini guys. Sini udah ada yang biru ini sawah, sama yang orange ini ada permukiman, yang hijau ini ada perkebunan atau ladang, dan yang ungu ini adalah lahan kosong. Aduh. Oke, lumayan nge-lag bentar. Mungkin langsung lanjut ke membuat polyline seperti jalan dan sungai. Nah, di sini ada terdapat satu jalan lokal sama satu jalan jalan lain. Oke, caranya sama. Bentar, kita matikan dulu. Kita lihat ininya. Di sini kita matikan dulu. Kita uncheck dulu. Ini udah agak cuy. Kayaknya kegedean. Kita matikan dulu sawah dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membuat jalan nih guys. Pertama-tama kita langsung buat seperti tadi. Isi file, terus jalan lokal. Oke. Untuk feature type-nya kita menggunakan polyline seperti ini tadi ya, seperti membuat batas desa tadi. Oke. Kita langsung saja set, terus kita editor, start edit. Sini kita cari jalan lokal. Nah, seperti itu guys. Di sini kita akan ikut jalan yang warna merah ini. A few moments later. Oke, setelah kita membuat jalan lokal, di sini udah aku tambahin sama jalan lain. Nah, gue tambahin sama jalan lain tadi. Oke, di sini kita edit dulu, save edit, stop edit. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita matikan ini dulu. Nah, jadinya seperti ini guys. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada jalan lain dan jalan lokal. Set. Nah, seperti ini guys. Nah, masalahnya terlalu berat ya guys. Nah, ini dia. Oke. Aduh. Bentar. Oke, untuk hasilnya seperti ini guys. Nah, selanjutnya di sini yang kurang adalah sungai. Kita kelupaan membuat sungai guys. Oke, mungkin langsung saja
Oke guys, jadi di sini sudah selesai kita tambahkan sungai. Di sini ada dua sungai satu arah dan sungai aliran sungai. Nah selanjutnya itu yang terakhir kita bakal tambahin poin nih. Oke, untuk poinnya itu kita tambahin, kita buka ini dulu RBI-nya, set. Nah seperti ini. Di poin itu kita tambahin kayak bangunan, masjid, jembatan, gitulah. Oke, untuk caranya kita bisa lah. Oke guys, jadi karena tadi ada suatu kesalahan teknis, terus petanya hilang, jadi sini udah aku bikinin baru, gua bikin baru guys. Ini udah aku selesain sama langsung layouting set. Nih jadinya seperti ini guys. Nah untuk tadi kan sampai ke poin, di sini poin gampang sih seperti tadi. Gimana sih tadi? Ini poin itu kita pakai gimana sih tadi? Tarik. Nah, di sini guys. Nah, ini lah. Save file terus gini set bikin misalkan namanya mau bikin masjid tuh, masjid set masjid P. Di sini poin segini plus 9 set oke. Habis itu kita langsung membuat editor, start editing. Oke, karena di sini udah jadi banyak. Di sini kita buka create feature, terus buka yang tadi masjid buat poin tadi. Misal masjid ini masjid. Nah, itu kita tinggal tambahin di mana ada masjid. Nah, misal di sini ada masjid sini 1, sini 2, 3 gitu guys. Oke. Kalau sudah tinggal save, edit. Nah untuk punya aku udah stop edit, nggak save. Oke. Nah selanjutnya karena poin udah selesai dan pembuatan digitasi peta peta jeruk sawit udah selesai, kita langsung lanjut ke layouting. Nah sebelum itu untuk simbol-simbolnya itu bisa kalian download dulu. Kita untuk mengganti seperti ini kita bisa edit dulu yang sudah di download dari koas. Bentar guys, bentar. Nah seperti ini guys. Set. Oke. Nah kita langsung layouting. Di sini untuk skalanya kita pakai 1:25. 1:25.000. Nah seperti itu guys. Nah untuk hasilnya seperti ini. Sini untuk membuat layout ini kita menggunakan tools ini drawing. Kalau ini set yang seperti guys. Terus untuk buat ininya kita tinggal menggunakan ini guys. Salah. Masih color. Oke, untuk insert legend itu kita bisa menggunakan insert terus legend ini untuk warnanya jadi 2 mas begitu. Nah di situ kalau untuk skalanya sama seperti legend tadi menggunakan insert terus skala bar untuk yang ini. Nah untuk skala yang di sini kita bisa menggunakan skala teks. Nah itu untuk grid kita bisa pencet ini properties nah pencet peta properties grid. Nah itu guys. Oke untuk matanya kita bisa tambahin di insert juga. Bisa apa tadi? Insert terus draw. Nah itu untuk teks dan lain-lain ini seperti ini. Kita untuk tutup peta seperti ini kita akan tambahin insert data frame itu guys. Nah untuk yang seperti ini tulisan kita bisa insert teks. Oke, standar saya untuk peta ini peta digitasi. Kita akan lanjut ke peta SPSS. Lanjut. The next day. Kembali lagi bersama gue Farid. Pada kesempatan kali ini sebenarnya ya seperti itulah.
kita sudah sampai di titik tertinggi melakukan sesuatu buat SPL. Nah, yang kita butuhkan itu ini administrasi desa, agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanah campur, dan cagar budaya enggak ya, dan pemukiman. Oke guys, untuk seperti ini kita buka administrasi desa dan attribute table. Di sini kita akan mencari desa kita menggunakan nama objek set sama dengan set. Kita akan cari jeruk sawit, apply. Nah, oke, ini jeruk sawit di sini guys. Nah, habis itu kita akan masuk set, terus kita akan edit feature, selection, kita akan selection, terus nah create layer from new selection. Oke, udah selesai set. Nah, seperti ini guys. Pisahin dulu untuk desa jeruk sawit. Aduh. Oke guys, kembali lagi bersama gue Farid. Dan di sini karena ada kesalahan lagi tadi. Oke, jadi kita ngulang game objek seperti tadi. Terus set jeruk sawit, nas, yaps, apply. Kita langsung nah di situ. Aduh, kesalahan ini. Salah guys. Nah, habis itu kita selection, terus create from this create feature. Nah, setelah itu ini kita udah nggak perlukan, kita hapus. Oke. Habis itu kita ke geoprocessing. Salah pencet. Kita ke geoprocessing clip. Nah, di clip ini kita masukin yang ini kita ganti nama dulu, jeruk sawit. Nah, oke. Untuk yang desa ini kita taruh di atas. Bukan ini, geng. Karena kita udah memotong atau memisahkan jeruk sawit desa kita, dipisahkan dari administrasi. Setelah itu kita akan menggunakan klik lagi untuk memotong ini guys, untuk memotong agri ladang, agri kebun, dan lain-lain. Oke, kita agri kebun dulu mungkin. Oke, sip. Oke, sudah selesai. Next, kita lanjutkan untuk yang lain. Meanwhile, Selanjutnya di sini kita akan merge dulu. Nah, merge itu buat apa sih? Merge itu buat nyatuin peta-peta yang udah kita klik tadi. Seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah hasil merge-nya. Kita udah nggak pakai, jadi bisa langsung di remove aja. Oke. Nah, setelah di merge, kita akan langsung dissolve dulu. Dissolve. Nama objek. Oke. Bentar. Oke, setelah di merge kita langsung dissolve. Jadi setelah di merge kita dissolve nama objek remove. Oke, kita langsung oke aja. Nah, udah selesai. Ini adalah hasil peta penggunaan lahan. Kita langsung ganti aja. Peta penggunaan lahan. Apply. Oke, ini udah selesai. Kita selanjutnya akan membuat peta kemiringan lahan. Oke. a few moments later. Selanjutnya yaitu peta kemiringan lahan. Di sini kita menggunakan data DNAS. Oke. Nah, untuk data DNAS-nya di sini masih ada terpotong. Oke, sini set. Kita lihat. Nah, di sini untuk menyatukannya, kita sini menggunakan setting new raster. Apply to now corresponding. Sini kita buka 3D analysis, data management, bukan status surface, bukan 3D feature, terus apa ya? A few moments later. Oke, untuk mosaic new rasternya kita udah ketemukan. Di sini kita masukin apa sih namanya ini? Untuk locationnya itu kita di sini aja. Kabupaten Karanganyar, aman. Raster ini jeruk sawit if. Oke, kita oke aja. Number of bat values. What the number of bat? Ini apa sih? Kita pilih satu aja, oke? Oke, bisa guys. Nah,
Di sini kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Nah, udah jadi guys. Nah, untuk ini kita udah nggak gunakan. Habis itu kita apa? Kita potong. 5 minutes later. Di sini kita bakal taruh untuk yang ini di atas, dan kita penggunaan bahannya ini di bawah sini. Set. Oke, kita oke. Oke, di sini kita tunggu dulu bentar. Nggak lama, santai-santai. Oke, di sini udah. Nah, di sini udah. Selanjutnya itu kita bakal pakai slop. Oke, selanjutnya kita search slop di tools search, terus kita pindahkan yang udah kita ekstrak tadi di sini di gray. Oke, kita tunggu. Nah, untuk ini kita langsung klik kanan. Bukan, yes, ini udah jadi. Udah jadi guys, ini udah jadi. Seperti ini jadinya. Nah, seperti ini udah jadi. Terus kita search classify. Nah, di sini ada reclassify. Nah, di sini kita masukin yang tadi slop. Oke. Untuk value-nya di sini value tetap classify. Ini kita ganti jadi 5. Jadi 8. Yang terakhir adalah 100. Oke. Habis itu kita akan tunggu bentar. Nah, udah. Oke, selanjutnya kita akan cari mosaic to raster. Nah, raster to polygon ding. Cari raster. Nah, raster to polygon bos. Di sini kita input yang udah kita reclassify tadi. Oke. Nah, setelah itu kita dissolve, spin, terus kita centang oke, jadi di sini kita akan apa ya namanya, centang grid code. Lanjut. Nah, setelah itu, setelah ini di apa sih namanya, dissolve, kita tambahin add field. Nah, sini name kemiringan. Sini kita ganti teks. Nol. Kita edit. Kita nyalain editor dulu sampai editing. Oke, setelah di dissolve, di sini kita start edit. Terus kita open attribute table. Ininya kita ganti. Ini oke. Di sini kita ganti 0 sampai 8%. Sampai 15%, 15 sampai 25%.
setelah itu, setelah diedit classify untuk menambahkan kemiringan ini, sini kita editornya saya edit dulu. Nah, stop edit. Nah, setelah itu kenapa dihapus? Oke, nah kita buka video processing, nanti kita buka resolve. Nah, yang baru saja kita edit tadi, terus kita tekan kemiringan. Oke, boom, boom, sudah jadi. Ini kita ganti peta kemiringan. Di situ kita edit aja, ini udah nggak kepake. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat peta jenis tanah. Kita data Karanganyar, add. Nah, setelah itu kita prosesi flip. Di sini kita input flip, terus sawit, set, oke. Nah, kita tunggu dulu. Oke, setelah udah jadi di sini kita udah menggunakan ini, kita hapus saja. Setelah itu kita video processing, resolve, sistem ini. Terus kita centang yang BBDSP udah. Jadi kita ganti namanya sebagai peta jenis tanah. Oke, terakhir di sini kita akan membuat SPL menggunakan intersect. Nah, untuk yang dimasukin kita adalah jenis tanah, lereng, dan penanaman. Oke, setelah itu kita resolve, masukin set, terus kita tinggal kanan, dan seterusnya, kita ojek. Oke. Nah, setelah itu kita properties untuk simbologi. Oke, simbologi sini kuantitatis, ganti yang sesuai selera. Untuk value untuk simbol gimana ini aku lupa dir. Setelah kita di solve tadi untuk SPL nya, sini kita akan buka properties, filter simbologi. Oke, kategoris. Nah, di sini unit value di sini kita ganti kemiringan, dan ini nama objek. Untuk warnanya di sini bebas, kita pakai ini aja atau value. Nah, ini untuk ini dihapus saja. Hapus. Nah, oke. Selanjutnya karena melewati sesuatu yang berlika-liku, alhamdulillah karena bantuan Allah kita bisa sampai di tahap ini. Untuk yang terakhir itu kita udah sampai di tahap pembuatan SPL. Nah, jadi setelah ini setelah kita intersect tadi untuk 3 peta ini, jadi ini intersect ini. Jadi untuk menggabungkan ini menjadi SPL. Nah, langkah selanjutnya itu kita buka properties, simbology, kategoris, terus ini make to symbol unique value. Terus kita tambahin BBS LDP1 kemiringan dan nama objek. Terus kita add L value. Oke. Apply. And boom. Selesai. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya, ini kita hapus saja dulu, kita ulang karena ada sedikit kesalahan. Kita hapus dulu ini, nggak kita ulang sih, kita hapus saja ini. Oke. Nah, udah. Nah, habis itu kita buat layout. Nah, untuk layoutnya ini gampang aja. Sini kita kotakan kecil seperti ini aja. Di sini untuk layoutnya itu dibebaskan oleh koas. Kita membuat
sekreatif mungkin. Ini kalau aku sih gini. Nah, kayak seperti sorry. Nah, apa ini? Oke, jadi tinggal makan deh. Salah. Salah ini aja. Kalau makan deh. Kalau makan deh. Nah, terus. Kalau udah makan deh. Oke, maaf, maaf. Oke, sebentar. Habis, habis, habis. Oke, sorry karena makan ini nggak Oke, untuk data SQL saya segini aja. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf jika tutorialnya eh, kurang jelas atau kurang bermanfaat. Mungkin karena saya masih pemula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just no limit. Stop record.